Pernahkah Anda bertanya, mengapa manusia Jawa tidak pernah dianggap sendirian sejak lahir hingga mati? Dalam keheningan batin para leluhur, manusia dipercaya datang ke dunia tidak hanya membawa raga dan jiwa, tetapi juga ditemani oleh kekuatan tak kasat mata yang setia mengawal setiap tarikan napas. Inilah rahasia tua yang jarang dibuka sembarangan. Sedulur Pancer dan 4 saudara gaib bukan sekadar cerita mistik, melainkan peta kesadaran yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui laku, tapa, dan rasa yang diasah dalam diam. Dalam pandangan Jawa kuno, hidup bukanlah perjalanan lurus dari lahir menuju mati. Hidup adalah lingkaran kesadaran, di mana pusat diri atau pancer menjadi poros, sementara 4 saudara gaib mengitari, menjaga keseimbangan lahir dan batin. Mereka hadir sejak manusia pertama kali menghirup udara dunia, menyatu dalam darah, napas, rasa, dan kehendak. Namun, karena manusia modern terlalu sibuk menatap keluar, hubungan ini perlahan terlupakan, berubah menjadi mitos tanpa makna. Padahal di sanalah tersimpan kunci memahami diri sejati. Video ini akan mengajak Anda menyingkap tabir tersebut secara perlahan, seperti membuka pintu pendapat tua yang penuh ukiran simbol. Kita akan menyelami asal-usul ajaran sedulur Pancer dalam khazanah Jawa, memahami siapa sebenarnya 4 saudara gaib dan bagaimana mereka bekerja dalam diri manusia. Lebih dari itu, Anda akan diajak melihat bagaimana ajaran ini bukan untuk ditakuti, dipuja berlebihan, atau disalahgunakan, melainkan untuk disadari dan diseimbangkan. Dengan bahasa rasa, kita akan menyentuh dimensi batin yang selama ini hanya berbisik halus di balik kesibukan pikiran. Anda akan menemukan bahwa ajaran ini tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Justru ia menuntun manusia agar selaras dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengarkan dengan hati yang hening, karena pengetahuan ini tidak sekadar untuk diketahui, melainkan untuk dialami. Jika Anda siap menengok ke pusat diri dan berkenalan kembali dengan saudara yang sejak lama menunggu untuk disadari, maka perjalanan ini baru saja dimulai. Khazanah Jawa kuno, ajaran sedulur Pancer dan 4 saudara gaib tidak pernah berdiri sebagai dogma kaku. Ia hidup dalam tembang, serat, tutur para pinispuh, dan laku sunyi para pertapa. Pengetahuan ini lahir jauh sebelum aksara dibakukan, ketika manusia Jawa membaca alam sebagai kitab hidup dan tubuh sebagai cermin jagad gede. Setiap denyut nadi dipahami memiliki hubungan dengan kekuatan kosmis, dan manusia ditempatkan sebagai titik temu antara langit dan bumi. Jejak ajaran ini dapat ditelusuri dalam serat wirid Hidayat Jati, serat Centini, serta berbagai suluk dan pitutur kejawen yang disampaikan secara lisan. Dalam teks-teks tersebut, manusia disebut sebagai jagat cilik, miniatur alam semesta. Agar jagat cilik tidak kacau, ia harus selaras dengan jagat gede. Disinilah peran sedulur Pancer dan 4 saudara gaib menjadi penting sebagai penjaga keseimbangan antara unsur raga, sukma, dan rasa. Secara filosofis, Pancer dimaknai sebagai pusat kesadaran sejati. Ia bukan sekadar ego atau pikiran, melainkan inti diri yang bening, tempat kesadaran murni bersemayam. 4 saudara gaib yang mengitari Pancer sering dikaitkan dengan 4 arah mata angin, 4 unsur alam, serta fase-fase penting dalam proses kelahiran manusia. Mereka dihubungkan dengan getih, ari-ari, puser, dan air ketuban, yang secara lahiriah tampak terpisah saat kelahiran, namun secara batin tetap terikat hingga akhir hayat. Para leluhur Jawa tidak memandang unsur-unsur ini sebagai benda mati semata. Mereka diyakini memiliki daya hidup, kesadaran, dan tugas masing-masing. Dalam bahasa simbol, 4 saudara gaib adalah personifikasi dari sifat-sifat dasar manusia. Ada yang mewakili panas dan keberanian, ada yang mencerminkan ketenangan dan kesabaran, ada yang membawa kepekaan rasa, dan ada pula yang menjaga kestabilan kehendak. Jika salah satu dominan tanpa kendali, hidup manusia akan timpang, mudah terseret amarah, keserakahan, atau kebingungan batin.
Pengaruh ajaran ini juga diperkaya oleh perjumpaan budaya. Hindu-Buddha membawa konsep mandala dan pusat kosmis. Islam tasawuf memperhalusnya dengan pemahaman tentang nafs, ruh, dan sir. Namun orang Jawa tidak menelan mentah-mentah ajaran luar. Semuanya diolah dengan rasa, diselaraskan dengan alam Nusantara, hingga lahirlah kejawen sebagai jalan spiritual yang membumi namun tetap menjulang ke langit. Bagi masyarakat Jawa lama, memahami sedulur pancer bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk mengenali batas diri. Laku ini mengajarkan rendah hati, eling lan waspada, sadar akan pusat diri, sekaligus peka terhadap bisikan batin. Ketika manusia lupa pada pancernya, 4 saudara gaib seakan berjarak dan hidup pun mudah goyah. Maka, ajaran ini diwariskan sebagai bekal agar manusia tetap pulang ke pusat, ke asal mula kesadaran di tengah perubahan zaman yang terus berputar. Untuk memahami sedulur pancer dan 4 saudara gaib, kita perlu melepaskan cara pandang yang serba harfiah. Ajaran ini tidak mengajak kita membayangkan makhluk gaib seperti sosok di luar diri, melainkan mengarahkan kesadaran ke dalam, ke lapisan terdalam dari keberadaan manusia. Dalam pandangan Jawa, kelahiran bukan hanya peristiwa biologis, tetapi juga peristiwa kosmis. Saat seorang bayi lahir, ia membawa serta jejak unsur-unsur alam dan kesadaran yang kelak membentuk watak hidupnya. Pancer adalah pusat, ia ibarat sumbu pada gasing. Selama sumbu ini tegak, gasing akan berputar seimbang. Namun, ketika sumbu miring, putaran menjadi kacau dan akhirnya jatuh. Pancer dalam diri manusia adalah kesadaran murni yang mampu mengamati pikiran, emosi, dan dorongan tanpa larut di dalamnya. Ia adalah rasa sejati, titik diam di tengah riuh batin. Dalam laku Jawa, menemukan pancer berarti menemukan diri yang tidak mudah terguncang oleh pujian atau hinaan. Mengitari pancer, ada 4 saudara gaib yang kerap disebut sebagai kakang kawah, adik ari-ari, getih, dan puser dalam simbol kelahiran. Secara lahir, unsur-unsur ini terpisah saat bayi menginjak dunia. Namun secara batin, mereka dipercaya terus menyertai sebagai daya-daya psikis dan spiritual. Kakang kawah sering dimaknai sebagai unsur air dan awal kehidupan, pembawa ketenangan dan penerimaan. Adi ari-ari melambangkan unsur tanah, kestabilan, dan daya tahan. Getih membawa unsur api, semangat, keberanian, dan amarah. Puser berkaitan dengan unsur angin, napas, gerak, dan pikiran. Keempatnya tidak berdiri sendiri. Mereka bekerja sebagai satu kesatuan yang saling menyeimbangkan. Seperti 4 penjuru mata angin yang mengitari satu pusat, 4 saudara gaib menjaga agar manusia tidak terjebak dalam satu sifat ekstrim. Jika unsur api terlalu dominan, manusia mudah panas, tergesa, dan merusak diri sendiri. Jika unsur air berlebihan, ia tenggelam dalam pasrah tanpa daya. Tanah yang terlalu kuat menjadikan keras kepala dan kaku, sementara angin yang liar membuat pikiran tak pernah tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, 4 saudara gaib tercermin dalam cara kita bereaksi terhadap peristiwa. Ketika marah muncul, itu adalah getih yang bergerak. Saat kita menarik napas panjang untuk menenangkan diri, unsur angin sedang menata ulang keseimbangan. Ketika kita memilih diam dan menerima, air bekerja. Saat kita bertahan dalam kesulitan, tanah menguatkan pijakan. Kesadaran akan hal ini membuat manusia tidak memusuhi sifat-sifatnya, tetapi belajar menata dan mengarahkan. Laku Jawa mengajarkan bahwa masalah muncul bukan karena 4 saudara gaib itu buruk, melainkan karena pancer tertidur. Ketika pusat kesadaran lemah, saudara-saudara ini berjalan tanpa kendali, saling tarik-menarik, menciptakan konflik batin. Oleh karena itu, inti dari ajaran ini bukan mengusir atau menaklukkan, melainkan menyadari, menyapa, dan menempatkan kembali semuanya pada peran yang selaras. Inilah awal dari perjalanan pulang ke dalam diri, sebelum melangkah lebih jauh ke pemahaman yang lebih dalam.
Memasuki pemahaman yang lebih dalam, sedulur Pancer dan 4 saudara gaib tidak lagi dilihat hanya sebagai unsur psikologis atau simbol kelahiran, melainkan sebagai jalan untuk mengenali lapisan kesadaran manusia. Dalam laku Jawa, manusia diyakini memiliki tingkatan batin yang saling bertaut. Ketika Pancer benar-benar hidup, ia menjadi raja yang adil, sementara 4 saudara gaib menjadi para patih yang setia, masing-masing bekerja sesuai tugasnya. 4 saudara gaib juga kerap dihubungkan dengan 4 nafs dalam pemahaman Jawa Islam. Nafsu amarah berkaitan dengan unsur api dan getih, nafsu supiyah berkaitan dengan air dan rasa ingin menikmati, nafsu alwamah terhubung dengan tanah dan kelekatan pada dunia, sementara nafsu mutmainah diselaraskan dengan angin dan kejernihan batin. Pancer berada di atas semuanya, sebagai kesadaran yang mampu menimbang dan menuntun nafsu agar tidak saling berebut kuasa. Disinilah sering terjadi salah paham. Banyak orang mengira ajaran ini mengajarkan dialog dengan makhluk gaib secara literal. Padahal, para sesepuh menekankan eling, bukan memanggil. Menyadari bukan berarti berkomunikasi secara lahiriah, melainkan memahami gerak batin dengan jujur. Ketika seseorang terlalu sibuk mencari tanda-tanda gaib di luar, ia justru semakin jauh dari pancernya sendiri. Laku sejati justru sunyi, tanpa tontonan, tanpa pengakuan. Ada pula nuansa paradoks dalam ajaran ini. 4 saudara gaib bisa menjadi penjaga, tetapi juga bisa menjadi penghalang. Mereka menjaga manusia selama hidup selaras, namun akan menguji ketika manusia melenceng dari rasa sejati. Ujian ini sering hadir sebagai kegelisahan, mimpi berulang, emosi yang meledak tanpa sebab, atau hidup yang terasa berat. Dalam pandangan Jawa, ini bukan kutukan, melainkan tanda bahwa pusat diri perlu dipulihkan. Proses memulihkan Pancer tidak instan. Ia membutuhkan laku konsisten, seperti menata napas, menjaga ucapan, dan menghaluskan rasa. Setiap kali manusia memilih jujur pada dirinya sendiri, Pancer menguat. Setiap kali manusia menahan diri dari reaksi berlebihan, 4 saudara gaib kembali ke posisinya. Inilah sebabnya orang Jawa lama sangat menekankan tata krama, bukan sekadar sopan santun sosial, tetapi disiplin batin. Ketika Pancer mulai tegak, hubungan dengan 4 saudara gaib berubah. Tidak ada lagi tarik-menarik yang melelahkan. Api menghangatkan tanpa membakar, air menyejukkan tanpa menenggelamkan, tanah mengokohkan tanpa membelenggu, dan angin menggerakkan tanpa mengacaukan. Manusia menjadi utuh, tidak terpecah oleh konflik batin yang berlarut. Pada tahap ini, sedulur Pancer tidak lagi terasa sebagai konsep, melainkan pengalaman hidup. Ada rasa tentram yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah yang oleh para sesepuh disebut manunggaling rasa, bukan menyatu dengan kekuatan di luar, tetapi menyatu dengan pusat kesadaran sendiri. Dari sinilah laku Jawa menemukan maknanya yang paling dalam, sebagai jalan pulang yang sunyi namun terang. Menghidupkan ajaran sedulur Pancer dan 4 saudara gaib dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan ritual rumit atau laku yang terpisah dari realitas. Justru inti praktiknya adalah kesadaran sederhana yang dilakukan terus-menerus. Orang Jawa menyebutnya ngelakoni urip kanthi eling, menjalani hidup dengan sadar akan pusat diri di setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Langkah awal yang paling mendasar adalah menata napas. Napas dipahami sebagai jembatan antara raga dan rasa. Ketika napas pendek dan tergesa, 4 saudara gaib bergerak liar, pikiran mudah panas, emosi cepat tersulut. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk hening, punggung tegak, menarik napas perlahan melalui hidung, lalu menghembuskannya dengan lembut. Dalam keheningan itu, rasakan bahwa ada pusat diam di dalam diri yang tidak ikut gelisah. Itulah Pancer yang mulai disadari. Praktik berikutnya adalah menjaga ucapan dan sikap. Dalam laku Jawa, kata-kata dianggap memiliki daya hidup. Ucapan yang kasar mengobarkan unsur api, keluhan berlebihan menenggelamkan diri dalam air, keras kepala menguatkan tanah secara berlebihan, sementara pikiran yang melompat-lompat memperliar angin.
Dengan menahan diri untuk tidak bereaksi spontan, Anda sedang melatih 4 saudara gaib agar patuh pada pancer. Diam yang sadar seringkali lebih kuat daripada 1000 kata. Dalam menghadapi masalah hidup, ajaran ini mengajak kita untuk tidak langsung mencari siapa yang salah, melainkan melihat unsur apa yang sedang dominan dalam diri. Ketika marah muncul, sadari api sedang menyala. Jangan dipadamkan dengan perlawanan, tetapi seimbangkan dengan air berupa penerimaan. Saat merasa malas dan terikat kenyamanan, tanah terlalu kuat. Imbangi dengan angin berupa gerak kecil yang konsisten. Dengan cara ini, masalah tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan guru yang menunjukkan ketidakseimbangan batin. Tantangan terbesar dalam praktik ini adalah konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal, lalu kembali tenggelam dalam kebiasaan lama. Para sesepuh mengingatkan bahwa laku sejati tidak diukur dari pengalaman gaib atau rasa istimewa, melainkan dari perubahan sikap yang halus namun nyata. Apakah Anda lebih sabar dari sebelumnya, lebih jujur pada diri sendiri, dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan? Jika ya, berarti pancer mulai kokoh. Ajaran ini juga mengingatkan agar tidak terjebak pada ego spiritual. Merasa paling paham atau paling selaras justru tanda pancer kembali tertutup. Kerendahan hati adalah pagar agar 4 saudara gaib tetap berada dalam harmoni. Dengan menjalani hidup apa adanya, bekerja dengan niat bersih, dan menerima hasil dengan lapang, ajaran sedulur pancer menjadi nyata dalam setiap langkah, bukan hanya dalam saat meditasi, tetapi di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Sedulur pancer dan 4 saudara gaib pada akhirnya bukanlah kisah tentang dunia gaib yang jauh dari jangkauan manusia. Ia adalah cermin halus yang dipasang para leluhur agar manusia berani menengok ke dalam dirinya sendiri. Dari awal pembahasan, kita telah melihat bahwa pancer adalah pusat kesadaran, poros batin yang menentukan arah hidup, sementara 4 saudara gaib adalah daya-daya alami yang selalu menyertai, menjaga, sekaligus menguji keseimbangan manusia. Ajaran ini mengingatkan bahwa kegelisahan, kemarahan, dan kebingungan batin bukan musuh yang harus dimusnahkan. Semua itu adalah tanda bahwa pusat diri sedang goyah dan perlu disadari kembali. Ketika manusia mampu eling kembali ke pancer, maka 4 saudara gaib berhenti saling tarik-menarik dan mulai bekerja selaras. Hidup pun tidak lagi terasa sebagai medan perang, melainkan perjalanan memahami diri tahap demi tahap. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, laku Jawa ini terasa semakin relevan. Ia tidak meminta manusia meninggalkan kehidupan, tetapi mengajarkan cara berdiri tegak di tengahnya. Dengan napas yang terjaga, sikap yang tertata, dan rasa yang halus, manusia belajar menjadi pusat bagi dirinya sendiri. Dari pusat inilah lahir keputusan yang jernih, tindakan yang tidak berlebihan, dan ketenangan yang tidak mudah runtuh. Renungkanlah, berapa banyak konflik dalam hidup yang sebenarnya bukan berasal dari luar, melainkan dari 4 saudara gaib yang berjalan tanpa pancer. Ketika Anda mulai menyadarinya, hidup perlahan berubah menjadi laku. Setiap peristiwa menjadi cermin, setiap reaksi menjadi pelajaran, dan setiap keheningan menjadi pintu pulang. Sebagai penutup, jangan buru-buru mencari pengalaman luar biasa. Leluhur Jawa berpesan bahwa kesaktian sejati adalah kemampuan menjaga keseimbangan batin dalam keadaan apapun. Jika setelah menonton ini Anda memilih untuk lebih sadar dalam bernapas, lebih halus dalam bersikap, dan lebih jujur dalam mengenali diri, maka ajaran sedulur pancer telah bekerja. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia berlanjut setiap hari, setiap saat, selama Anda berani kembali ke pusat diri dan hidup dalam kesadaran.